Mulai aja ya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Linka Rizky Mafira dengan NPM 20506.003. Saya di sini sebagai moderator. Di sini saya akan memandu jalannya presentasi dari awal hingga selesai. Sebelumnya, kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Depi Rahmiati SPD MPD selaku dosen mata kuliah strategi pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi presentasi dengan mata kuliah strategi pembelajaran yang berjudul Strategi Pembelajaran Inquiry. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama, di sini ada saya sendiri, Linka Rizky Mafira, dengan NPM 20506.003. Yang kedua, di sini ada Liani Hafsiah dengan NPM 2050619. Yang ketiga, di sini ada Rindiani Hayati dengan NPM 2050640. Dan yang terakhir di sini ada Sidik Permana Wardani dengan NPM 2050620. Langsung saja saya akan menampilkan video presentasinya. Muncul enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Linka Rizky Mafira dengan NPM 20506.003. Saya di sini sebagai moderator. Sebelumnya kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Jaka Permana, MMMPD, selaku dosen, dan Ibu Depi Rahmiati, SPD MPD, selaku asisten dosen. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi presentasi kami dengan mata kuliah Strategi Pembelajaran SD yang berjudul Strategi Pembelajaran Inquiry. Sehingga dapat berpikir secara kritis untuk mencari dan menemukan jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Tujuan dan manfaat strategi pembelajaran inquiry. Tujuannya ialah menolong siswa untuk mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan berpikir dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas dasar rasa ingin tahu mereka. Manfaatnya ialah 1. Merupakan suatu cara belajar siswa aktif. 2. Melalui penemuan sendiri dan menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan tahan lama dalam ingatan. 3. Pengertian yang ditemukan sendiri merupakan pengertian yang betul-betul dikuasai dan mudah ditransfer dalam situasi lain. Dan yang terakhir, anak belajar berpikir, analisis, dan mencoba memecahkan problema yang dihadapi sendiri. Kebiasaan ini akan ditransfer dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada aspek-aspek dalam strategi pembelajaran inquiry. Pertama, aspek sosial di dalam kelas dan suasana terbuka yang mengundang siswa berdiskusi. Kedua, inquiry berfokus pada hipotesis. Siswa perlu menyadari bahwa pada dasarnya semua pengetahuan bersifat tentatif. Tidak ada kebenaran yang bersifat mutlak, kebenaran selalu bersifat sementara. Ketiga, penggunaan fakta sebagai evidensi. Di dalam kelas dibicarakan validitas dan reliabilitas tentang fakta sebagaimana dituntut dalam pengujian hipotesis pada umumnya. Baik, saya Rindiani Hayati dengan NPM 2050640. Saya di sini akan menjelaskan tentang karakteristik pembelajaran inquiry. Adapun karakteristik pembelajaran inquiry ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pembelajaran inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan.
Artinya, pembelajaran ini menempatkan siswa sebagai subjek belajar dalam proses pembelajaran. Nah, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima pelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, tetapi mereka berperan menemukan sendiri inti dari materi pelajaran itu sendiri. Nah, yang kedua, yaitu seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri atau self-belief. Aktivitas pembelajaran biasanya dilakukan melalui proses tanya jawab antara guru dan siswa. Nah, oleh karena itu, kemampuan guru dalam menggunakan teknik bertanya merupakan syarat utama dalam melakukan inquiry. Yang ketiga, tujuan dari penggunaan strategi inquiry ini dalam pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Nah, dengan demikian, dalam inquiry siswa tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pembelajaran, akan tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya. Nah, dapat kita simpulkan dari paparan saya bahwa karakteristik pembelajaran inquiry ini berpusat pada siswa, sehingga siswa aktif dalam belajar, mengajar, dan siswa dapat belajar membangun pengetahuan dari hal yang telah mereka dapatkan sebelumnya, sehingga siswa memiliki berbagai cara untuk memperoleh pengetahuan baik dari lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Nah, baik, selanjutnya ialah macam-macam metode inquiry. Nah, menurut Sun dan Trowbridge tahun 1973 mengemukakan 3 macam metode pembelajaran inquiry. Yang pertama, inquiry terpimpin atau guided inquiry. Nah, dalam inquiry terpimpin ini siswa memperoleh pedoman sesuai dengan yang dibutuhkan. Pedoman tersebut biasanya berupa pertanyaan-pertanyaan yang membimbing. Nah, metode ini digunakan terutama bagi siswa yang belum berpengalaman belajar dengan metode inquiry, discovery learning. Dalam hal ini, guru memberikan bimbingan dan pengarahan yang cukup luas. Tahap awal pembelajaran, bimbingan lebih banyak diberikan dan sedikit demi sedikit dikurangi sesuai dengan pengembangan pengalaman siswa. Nah, pelaksanaannya sebagian besar perencanaan dibuat oleh guru. Siswa tidak merumuskan permasalahan, petunjuk yang cukup luas tentang bagaimana menyusun dan mencatat data diberikan oleh guru. Yang kedua ialah inquiry bebas atau free inquiry. Nah, pada inquiry ini, discovery learning bebas, siswa melakukan penelitian sendiri bagaikan seorang ilmuwan. Nah, siswa harus dapat mengidentifikasi dan merumuskan berbagai topik permasalahan yang hendak diselidiki. Pelaksanaannya melibatkan siswa dalam kelompok tertentu. Nah, siswa anggota kelompok memiliki tugas, misalnya koordinator pembimbing teknis, pencatatan data, dan mengevaluasi proses. Yang ketiga ialah inquiry bebas yang dimodifikasi atau modified free inquiry. Nah, pada inquiry discovery learning ini, guru memberikan permasalahan atau problem. Selanjutnya, siswa diminta untuk memecahkan permasalahan tersebut melalui pengamatan, eksplorasi, dan prosedur penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya ini dengan nomor MPM 2050620. Ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori belajar yang melandasi strategi pembelajaran inquiry. Ya. Yang pertama ada pembelajaran secara
pembelajaran ini merupakan melandaskan pemikiran pendekatan konseptual, yaitu bahwa pengetahuan yang bukanlah seperangkat fakta-fakta konsep kaidah yang siap untuk diingat. Dalam proses pembelajaran, siswa membangun sendiri pengetahuannya mereka melalui keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua ada teori belajar AUSUBEL. Teori ini belajar mengajar yang dapat mengakibatkan seorang bisa belajar makna, sehingga dengan belajar makna informasi atau pengetahuan yang diperoleh mempunyai daya tahan yang lebih lama. Terus ada teori pembelajaran penemuan dari Brunner, ya. Teori ini menganggap bahwa pembelajaran penemuan sesuai dengan pencairan ya, pengetahuan secara aktif oleh pelajar dengan sendirinya memberikan hasil yang paling baik. Berusaha sendiri untuk mencari pemecahan masalah, menghasilkan ilmu pengetahuan yang bermakna, benar-benar bermakna berbagai pembelajaran khusus bagi peserta didik. Oke, di sini saya akan menjelaskan lagi langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran inkurir ya. Ada orientasi, ada merumuskan masalah, serta merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, beserta menguji hipotesis dan merumuskan kesimpulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab yang akan dibuka dengan 3 pertanyaan atau 1 termin saja. Sisanya saya alihkan kepada forum diskusi yang akan kami sediakan. Silakan yang akan bertanya. Nah, pas lagi itu sekarang foto orang. Terus nanti hayang aya kata pen mau sare di mah batur geus balik. Nyerahkeun nya. Bener teh, Dul? Silakan yang akan bertanya, saya tunggu. Izin bertanya, Ya, silakan. dari kelompok 10, perwakilan dari kelompok 10, apa saja kelemahan dan kelebihan dari strategi pembelajaran inquiry dan bagaimana aplikasi dalam KBM mengenai strategi pembelajaran inquiry? Terima kasih. Sama-sama. Untuk pertanyaannya boleh diketik ulang di chat Zoom ya.
Assalamualaikum. Saya Lutfiana Fatimah Zahra dari kelompok 8 izin bertanya. Iya, Apakah strategi pembelajaran inquiry ini cocok untuk diterapkan di sekolah dasar? Terima kasih. sama-sama. Tulis lagi ya pertanyaannya ya. Kalau perlu dicat. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjawab pertanyaan dari Lutfiah kelompok 8. Jawabannya, dengan metode pembelajaran inquiry, terbuka efektif untuk menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih aktif. Interaksi antar pendidik dan peserta didik juga lebih terasa menyenangkan dan menantang untuk memecahkan suatu permasalahan dalam memahami materi pelajaran yang terkadang sulit dicerna. Dengan menggunakan metode ceramah, karena pendekatan dalam metode pembelajaran inquiry adalah proses belajar terpusat pada siswa atau student center instruction daripada kepada guru. Apakah jelas, Lutfiah? Ya, cukup jelas. Terima kasih, Linka. Iya, sama-sama. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Zalfa. Pertanyaannya, apa saja Mohon maaf untuk Lianinya, mungkin ada kendala jaringan. Saya akan lanjutkan. Saya akan lanjutkan jawaban dari Liani yang ditanyakan oleh Jalpa dari kelompok 9. Kelebihan dan kelemahan strategi pembelajaran inquiry. Pembelajaran menjadi lebih hidup serta dapat menjadikan siswa aktif, dapat membentuk dan mengembangkan konsep dasar kepada siswa, membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Kemudian, jika strategi ini digunakan sebagai strategi pembelajaran, maka akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Strategi ini sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentuk dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Selanjutnya tadi selanjutnya akan dijelaskan lagi untuk Liani. Kami persilahkan.
eh, aplikasi dalam KBM mengenai strategi pembelajaran inquiry. Yang satu menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, strategi inquiry menempatkan siswa sebagai objek didik. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran inquiry berorientasi pada perkembangan intelektual. Tujuannya ialah perkembangan berpikir. Dengan demikian, strategi pembelajaran ini selain berorientasi pada hasil belajar, juga berorientasi pada proses belajar. Karena itu, kriteria keberhasilan dari proses pembelajaran dengan menggunakan SPI bukan ditentukan oleh sejauh mana siswa dapat mengetahui materi pelajaran. Bagaimana untuk jawabannya pada Saudari Jalfa? Sudah cukup, terima kasih. Sama-sama. Mungkin waktunya tidak akan cukup. Nanti saya akan membuat link Zoom yang baru. Jawaban selanjutnya akan dilanjutkan di link Zoom yang baru ya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan sesi tanya jawab. Untuk tadi pertanyaan Happy belum terjawab, akan dijawab oleh Rindiani Hayati. Untuk Rindiani kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab dari kelompok Happy, yaitu pertanyaannya, apakah strategi pembelajaran inquiry ini bisa dikatakan bagus untuk belajar? Jika iya, mengapa? Saya katakan bagus karena pembelajaran inquiry ini merupakan salah satu metode pengajaran di sekolah dasar dan menengah. Metode inquiry ini terbukti efektif dalam meningkatkan aktivitas kurikulum. Interaksi guru siswa juga terkesan lebih menyenangkan dan menantang. Nah, untuk itu memecahkan masalah pemahaman topik yang terkadang sulit dicerna dengan cara ceramah. Nah, pendekatan inquiry ini karena proses pembelajaran lebih berpusat pada siswa atau disebut dengan student-centered learning daripada pembelajaran yang berpusat pada guru, yaitu teacher-centered learning. Nah, metode pembelajaran ini juga merupakan metode pembelajaran ini soal juga membantu mengembangkan rasa percaya diri siswa untuk menjadi pemikir yang sistematis, logis, dan kritis sepanjang proses pembelajaran. Nah, karena guru tidak hanya memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi juga memberikan kesempatan guru kepada siswa untuk membahas topik, mengajarkan siswa untuk lebih memahami topik yang disampaikan oleh guru. Terima kasih. Baik, untuk sesi tanya-jawab kami akhiri. Untuk sesi selanjutnya, mungkin kami tutupi saja karena Ibu Devinya tidak hadir. Oke. Sesi penutupan, yaitu sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah atau kurang tepat.
tolong dimaafkan. Kami berharap presentasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami pamit, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.